Nan selama iko sembahyang rajin 5 kali sehari semalam, tidak pernah tinggal, tetapi musyrik menyekutukan Allah. Pangkalangan bakabe jo kain hitam pakai jimai, anak bakabean tangka palasi, di rumah bagantungan pelaris segala macam. Maka sesungguhnya kita sudah menyekutukan Allah. Kata Allah Al-An'am ayat 88 itu, ketika kita menyekutukan Allah, tidak ada guna sembahyang yang kita kerajuan tu, tidak ada guna baca Quran yang kita baca tu, tidak ada guna puasa yang kita kerajuan tu, hangus lenyap semuanya karena kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyolai mengarajuan solat cuman muncung bercari juk, nyolai solat tapi nyok korupsi juk, nyolai solat tapi membuat SPPD palsu juk, nyolai solat tapi membuat proposal palsu juk, nyolai solat tapi membuat tanda tangan palsu juk, nyolai solat tapi maliang juk, nyolai solat tapi mengurangi dan mencurangi timbangan juk. Ada anak soleh tapi tidak pernah mendoakan orang tuanya. Ada anaknya lah sukses, banyak musajidnya bangun, amak masih lagi di kampung, tak pernah terjalang sekalialah. Anak amak masih ada, orang gaib masih ada, tapi tak pernah tersilau sekalipun, tak pernah ditelepon, komunikasi terputus, padahal rumah ibadah banyaknya tagaan. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنت اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita kembali bersyukur atas semua nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita ulang bahwa hari ini kita diberikan 3 nikmat sekaligus oleh Allah. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu, yang ketiga nikmat iman. Ada yang diberikan nikmat sehat tapi tidak sempat, sehat tapi sibuk, tidak jadi tiba ke masjid. Kemudian ada yang diberikan nikmat sempat, lapang waktunya, akan tetapi sakit badannya. Dan biasa dari tiba ke masjid, ini tidak tiba lantaran apa? Tidak takau berjalan ke masjid. Waktu lapang, tapi badan sakit, tidak jadi ke masjid. Yang ketiga, ada yang diagih nikmat sehat, badan tagok kuat, badagok, taluk lari sampai ke atas puncak Merapi bagai. Waktu lay lapang, tidak ada sibuk-sibuk mana ada. Badan sehat, waktu lay lapang, tapi ada cik yang tak dapat. Tidak dibisikkan iman ke dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau sakareh apapun azan berkumandang sekuliliang kota Padang Panjang, tidak tagari langkah kakinya untuk menuju tempat berwuduk, membasuh wajah dan anggota wuduknya, kemudian hadir ke masjid. Tidak jadi kawan tu tipu. Sehat, lapang waktunya, tapi iman kurang. Alhamdulillah kita yang hadir ini 3 nikmat tadi itu kita terima dari Allah. Sehat, yuk, walaupun mungkin batuk-batuk selemo segetek, kita usahakan juga untuk hadir sehingga kita sampai di masjid ini.
Di tengah kesibukan kita tinggal dulu parak tadi itu, kita tinggal dulu ladang tadi itu, kita tinggal dulu kadai kita tadi itu, dan sedang rami baju Bali, kita tutup sementara waktu kita. Kerajukan tua kita tinggal sebentar, sehingga kita bisa hadir di sini. Lantaran apa? Lantaran yang memanggil itu Allah di dalam doa ado iman. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau sedang naiknya alun nazar orang awak biasa tiba di masjid, itu sedang naik iman. Kalau sedang turun, Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam di masjid, tanda sembahyanglah selesai, tetapi kita masih sibuk dengan aktivitas dunia, tanda iman sedang di bawah. Maka pesan Nabi, jadidu imanakum, perbaharui terus iman. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 2023 akan segera berangkat meninggalkan kita. Kalau ada bulan Desember ke bulan kelahirannya, maka sesungguhnya usia bertambah, kematian semakin dekat. Semakin bertambah umur awak, semakin berkurang catatan malaikat Israel. Basuhlah dakik dengan kematian ajal. Maka kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitung dirimu, hisap-hisap dirimu sebelum nanti kau akan dihitung. Hisap-hisap dirimu sebelum nanti akan dihisap. Evaluasi dirimu sebelum nanti akan dievaluasi oleh mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pendek ini dan kita berada di Jumat kedua terakhir di bulan Desember 2023. Maka para seketika kita mengevaluasi diri sebelum nanti di pada mahsyar, di yaumul hisab, kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat catatan sebelah kanan, maka selamat, hidup kita masuk ke dalam surga. Dapat catatan sebelah kiri, maka celaka, kita masuk ke dalam neraka. Maka para lu kita hitung-hitung, apunanlah kita kerajuan, apunan sedang kita kerajuan, apunankan kita kerajuan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini paling indah, ada 3 hal yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita inok manongan, yang perlu kita hitung-hitung balik. 1, yang perlu kita hisap di akhir dan di penghujung tahun ini adalah persoalan akidah awak, persoalan tauhid awak, persoalan keimanan awak. Sudahkah mantap atau malah menurun atau sama je tahun kebatang? Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, maka sembahlah Allah, wala tusyrika bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yakin wak ke Allah Tuhan awak, maka cukuplah Allah tempat minta tolong, cukuplah Allah tempat mengadu, cukuplah Allah tempat memohon segala-galanya. Jangan meminta jauh ke selain Allah. Kalau percaya wak basu ada kekuatan hebat di luar kekuatan Allah, maka tu musyrik, tu namanya syirik, menyekutukan Allah. Kaum muslimin, keimanan kita yang dipertanyakan. Disampaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88. Kata Allah, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Demikian itu petunjuk dari Allah. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah semua amal yang telah mereka kerjakan. Dan selama itu sembahyang rajin 5 kali sehari semalam, tidak pernah tinggal. Tetapi musyrik menyekutukan Allah,
Pangkalangan bakabe jo kain hitam pakai jimai. Anak bakabean tangka palasi. Di rumah bagantungan pelaris segala macam. Maka sesungguhnya kita sudah menyekutukan Allah. Kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 88 itu, ketika kita menyekutukan Allah, indah ada guna sumayang yang kita kerajuan tu, ndak ada guna baca Quran yang kita baca tu, ndak ada guna puasa yang kita kerajuan tu, hangus lenyap semuanya karena kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kalau ada itu di awak, maka mulai hari ini niatkan dalam hati, buka itu, guntiang itu, putuskan itu, bakar, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih picayu juga awak ke benda itu, secara tak langsung awaklah picayu bahwa itu akan mendatangkan manfaat. Itulah mendatangkan kekuatan hebat dibandingkan kekuatan Allah. Maka Allah sekali-kali jangan disekutukan. La tusyrika bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Padahal di setiap rakaat solat awak kan wajud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Dan kini awak minta tolong juga selain Allah. Berarti kita sudah menyekutukan Allah. Maka di akhir tahun ini kita mantapkan, kita kuatkan, kita kokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita hisab, yang perlu kita hitung, yang perlu kita evaluasi adalah ibadah yang sudah kita kerjakan. Selama 2023 sembahyang awak ba'ah. Acok tinggal kolak, lai rajin berjamaah kolak, acok bolong-bolong, atau memang tak ada sama sekali. Maka di akhir tahun ini itu kita perbaiki. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Kata Nabi, nan pertama dihisab, yang pertama dihitung, yang pertama dievaluasi nanti di hari kiamat dari hambaku adalah solat, sembahyang. Kalau sembahyang tu rancak, kata Nabi, kalau solatnya bagus, kalau solatnya baik, maka seluruh amalannya akan menjadi baik. Tapi kalau solatnya rusak, kalau solatnya jelek, kalau solatnya buruk, maka tabaw endonglah amalan-amalan nan lain. Sembayang aja tinggal, lain sembayang tapi tidak khusyuk, maka rusaklah amalan-amalan yang lain. Di ayat lain disampaikan oleh Allah, Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nyolai mengarajuan solat, cuman muncul bercari juk. Nyolai solat, tapi korupsi juk. Nyolai solat, tapi membuat SPPD palsu juk. Nyolai solat, tapi membuat proposal palsu juk. Nyolai solat, tapi membuat tanda tangan palsu juk. Nyolai solat tapi maliang juga, nyolai solat tapi mengurangi dan mencurangi timbangan juga. Maka solatnya, sesungguhnya solat seperti ini adalah solat yang rusak. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir 2023 ini kita evaluasi solat kita. Sudahkah solat awak berpengaruh mempeloi perilaku perangai awak, atau malah sama saja dengan tahun-tahun kepatang? Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan. Kadang-kadang selama sehat lai solat,
tapi ketika sakit tidak solat. Apalagi laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Ada beberapa kelompok yang dibolehkan tidak solat. Nyo Islam, tapi ada keringanan buat mereka untuk tidak solat. Tidak dibebani hukum wajib mengerjakan solat. Satu, anak-anak yang belum balik, belum berakal itu tidak wajib solat. Kalau nyo solat berarti nyo baru beraja solat. Anak-anak yang belum balik, belum berakal itu tak wajib solat. Yang kedua, wanita yang haid atau nifas, datang bulan atau sudah melahirkan, itu haram solat. Kalau nyo kerajuan nyo solat berdosa. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tidak suci. Yang ketiga yang tak wajib solat itu orang gila. Orang gila, hilang akalnya, tidak waras lagi, maka tidak dibebankan kewajiban untuk solat. Karena dia tidak rasional, pangana tidak luri. Selebih daripada itu, kalau lainnya muslim, lain Islam agamanya, maka wajib solat. Sedang sakit, tak talok tagak, boleh duduk. Tak talok duduk, boleh berbaring. Tak talok berbaring, boleh juga gerakan anggota badan saja. Tak talok, boleh juga anggota kepala saja. Tak talok, boleh juga kijok mata saja. Tak talok, terakhir tentu kita solatkan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca diri awak dan sembahyang kita selama kau ba. Kalau seandainya selama kau sembahyang acok tinggal, mulai gini kita langkoi. Kalau nan selama kau sembahyang kita lah langkok 5 kali sehari semalam, mulai gini kita tambah jo yang sunnahnya. Kalau nan selama kau lah ada dengan yang sunnah-sunnah, solat-solat sunnahnya, maka kita tambah khusyuknya. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Maka kita benahi solat, kita bantuan sembahyang awak. Mungkin yang 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat itu fokus khusyuk kita melebihi 70%. Jangan sampai panganawak selama solat itu hanya 20%, 80% mengingat apa yang awak kerajuan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin, mulai hari ini kita benahi solat kita. Kita betulkan solat, kita betulkan niatnya, kita betulkan bacaannya, kita betulkan rukun-rukun fi'liyahnya, gerak-gerak dalam solat. Mudah-mudahan ibadah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang paling setidaknya yang ketiga ini yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita etong-etong, yang perlu kita hisap-hisap di akhir 2023 ini adalah amal soleh awak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kaum muslimin, sudah berapa banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin awak sedang tak bisa berpitih, tak bisa berbagi, tak bisa bersedekah. Mungkin bisa menolong jo tenaga, mungkin bisa menolong jo ide, mungkin bisa menolong dengan nasihat. Atau apa yang kita bisa? Amal soleh. Wal asri, kata Allah, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Salah satu doa, salah satu pahala yang tidak pernah putih adalah awaladin solehin yad'ulah, doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Garis bawahnya di situ, ada anak soleh tapi tidak pernah mendoakan orang tuanya. Ada anaknya lah sukses, banyak musajidnya bangun, amak masih lagi di kampung, tak pernah terjalang sekalian lah. Anak amak masih ada, orang gaib masih ada, tapi tak pernah tersilau sekalipun. Tak pernah ditelepon, komunikasi terputus, padahal rumah ibadah banyaknya tagaan. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita soleh ke orang lain, dan paling pokok adalah kita soleh kepada keluarga kita sendiri, kepada kedua orang tua, ke dun sanak awak, ke pasangan hidup kita, ke anak-anak kita. Kadang-kadang kita soleh dengan hobi, tapi kita tidak soleh dengan keluarga.
Untuk pai baburu habis 5 juta, untuk keluarga 500.000 tak tertinggal. Kaum muslimin, di akhir 2023 ini kita renungi sudah berapa banyak amal soleh yang kita lakukan. Jangan ke orang lain dulu, ke keluarga surang, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dihitung Allah, maka kita hitung-hitung diri dulu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, yang pertama, mulai hari ini kita mantapkan akidah tauhid iman kita. Mudah-mudahan di 2024 iman kita semakin kuat dan semakin kokoh. Yang kedua, kita mantapkan lagi ibadah kita. Kalau nan selama itu rumpang-rumpang ancok tinggal bolong-bolong, maka kita lengkapi minimal dan 5 waktu sehari semalam. Kalau lah langkok jadi 5 waktu, kita tambah dengan qabliyah dan ba'diyahnya, solat-solat sunatnya. Kalau lah solat-solat sunat kita kerjakan, kita tambah khusyuk solat kita. Kemudian yang ketiga, kita perbanyak amal soleh. Beramal soleh untuk keluarga, beramal soleh untuk tetangga, beramal soleh untuk sesama dan untuk semua. Mudah-mudahan ketika kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, kita mendapatkan catatan dari Allah dari tangan sebelah kanan. Dakhalal jannah khalidina fiha abada. Alamat terakhir kita adalah masuk ke dalam surga, kekal abadi di dalam selama-lamanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.